Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku rahimakumullah yang ada di Masjid Al-Mahdi Tanah Uzlah Mahdawiyah Bukit Lebah Ciater yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya kita dipertemukan kembali dalam majelis kajian tadabbur Quran, yang mana kita di situ saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat diteruskan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah, dan terus menerus yang demikian itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era Mubasyirat Al-Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim hafizahullah. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Ikhwah fillah, mari kita tadabbur bersama satu ayat yang mulia dalam Quran, surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Surat ke-13 surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini, ayat 28 surat ke-13 ini turun sebagai penegas bahwa ketenangan hati sejati bagi seorang hamba, baik itu jin maupun manusia, itu ketenangan hati sejatinya tidak ada di dunia materi, tidak ada di jabatan atau popularitas, tapi hanya melalui zikrullah. Allah sebutkan hati adalah dengan mengingat Allah. Ini relevan dengan kondisi zaman kini, di ujung akhir zaman. Sudah akhir zaman, ujung lagi. Nah, begitu. Banyak orang gelisah meski serba cukup. Meskipun kelihatan dia punya rumah mewah dan mobil yang megah. Meskipun dia serba cukup, karena apa? Karena hatinya kosong dari zikir. Kosong hatinya dari mengingat Allah. Ayat ini menjawab kebutuhan manusia sepanjang zaman. Menjawab kebutuhan manusia sepanjang zaman. Apa itu? Yaitu damai di hati. Damai di hati. Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang ingin mendapatkan banyak uang dan ingin bisa membeli mobil, mereka ingin merasakan apa? Kedamaian di hatinya. Tapi kalau tidak mengingat Allah, niscaya hanya kegelisahan yang menyelimuti hati. Mana global ayat ini? Tentang iman, ini adalah pondasi ketentraman. Iman adalah pondasi ketentraman. Tanpa iman, zikir itu hanya jadi rutinitas lisan. Kalau zikir itu tidak dihayati, bahkan hanya mengucapkan demikian saja, maka apa bedanya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah? Maka harus ada keimanan di situ. Tertancap kuat keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Tatma'innu berasal dari kata tuma'ninatan, yakni tenang, stabil, mantap tanpa guncangan.
Yang dijelaskan di sini bahwasanya tadma'innu, yakni dengan masdar tuma'ninatan, artinya tenang, stabil, mantap tanpa guncangan, begitu. Kemudian zikir yakni bukan sekedar menyebut, akan tetapi menghadirkan Allah dalam hati. Tidak sekedar menyebut tapi menghadirkan Allah dalam hati, baik tilawah dalam bentuk doa, dalam bentuk tasbih maupun tafakur, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang demikian indahnya. Maka bagaimana lagi dengan Allah yang maha indah. Allah menegaskan dengan ala, ingatlah. Ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan penegasan mutlak. Penegasan mutlak bahwa tidak ada sumber lain bagi ketentraman selain yang disebutkan pada ayat tersebut, yaitu mengingat Allah. Kemudian di poin ketiga kita akan menyimak tentang perkataan ulama berkaitan ayat ini. Pertama diantaranya yaitu dari Ibnu Katsir rahimahullah, dalam kitab tafsirnya beliau katakan, hati tidak akan tentram dengan sesuatu apapun selain zikrullah. Hati itu tidak akan tentram dengan sesuatu pun selain zikrullah. Karena apa? Karena hanya Allah yang memberi keamanan. Karena hanya Allah yang memberi keamanan. Jadi kalau masih bergantung kepada makhluk-makhluk Allah, tidak mengingat sejatinya bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, maka berdasarkan ayat ini tidak akan ada ketentraman di hatinya. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan zikir bisa bermakna Al-Quran, sebab membacanya menumbuhkan ketenangan dan keyakinan. Ini adalah salah satu dari makna zikir yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bisa bermakna Al-Quran, sebab membacanya menumbuhkan ketenangan dan keyakinan. Tentu membaca dengan tadabbur akan apa yang dikandung di ayat-ayat yang mulia. Kemudian yang ketiga ada Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan. Beliau menyatakan zikir di sini umum. Zikir di sini umum baik dengan lisan, amal maupun tadabbur. Jadi zikir itu umum baik dengan lisan, amal maupun tadabbur. Maka ketika kita mengetik di layar HP maupun di netbook, juga pekerjaan di kebun, pekerjaan di kantor, maka kita mengingat bahwa kita digerakkan oleh Allah. Kalau kita menginginkan terjadinya gerakan, akan tapi tidak dikehendaki oleh Allah, seperti yang Allah kehendaki bagi orang-orang yang terserang stroke misalkan, maka dia tidak akan mampu untuk menggerakkan sejengkal dari tubuhnya, karena memang tidak dikehendaki Allah. Yang keempat, Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau menyatakan hati orang beriman menemukan uns, yakni kedekatan batin dengan zikir. Kedekatan batinnya itu dengan zikir orang beriman. Dan sebaliknya gelisah bila lalai. Yang kelima, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, beliau menyatakan Allah menutup segala pintu ketentraman selain zikir. Pintu ketentraman itu sudah Allah tutup selain dengan berzikir kepadanya. Ini dalil bahwa akal dan logika saja tidak cukup. Ini sangat jelas akal dan logika saja tidak cukup, karena makhluk-makhluk Allah yang ingkar sekalipun Allah karuniakan kepadanya akal dan logika. Kemudian 6, Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil menyatakan hati yang lalai akan kering, hati yang berzikir akan hidup. Dan kita teringat hadis bahwasanya permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Perbandingannya seperti itu. Yang ketujuh, Ibnu Ajibah rahimahullah dalam Al-Bahr Al-Madid, beliau menyatakan zikir adalah makanan ruh. Tuh, makanan ruh. Kalau makanan jasmani seperti wortel,
sawi, pisang, dan sebagainya. Tapi makanan ruh adalah zikrullah. Tanpa zikir, ruh akan lapar dan lemah. Seperti ketika jasmani kita kurang makanan. Tapi alhamdulillah di sini makanan cukup. Jadi tubuh cukup kuat. Yang kedelapan, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan zikir adalah kunci ma'rifat. Nah, zikir adalah kunci ma'rifat. Mengenalnya Allah, mengenalnya kita kepada Allah sebagai yang menciptakan manusia. Orang yang tekun zikir akan diberi rasa manisnya iman. Orang yang tekun zikir akan diberi rasa manisnya iman. Yang kesembilan, Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir beliau menyatakan ayat ini menegaskan bahwa zikir bukan tambahan tapi kebutuhan primer bagi jiwa. Zikir bukan tambahan tapi kebutuhan primer bagi jiwa. Kemudian perkataan terakhir dari A'immatu Ahli Sunnah, para imam Ahli Sunnah, yakni dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Beliau menyatakan hati yang tidak berzikir laksana ikan di luar air. Seperti ikan di luar air. Bagaimana itu? Yakni mati perlahan. Itulah diantara pentingnya senantiasa berusaha mengingat Allah. Dan telah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah. Kemudian di poin keempat tentang contoh penerapan nyata dalam kehidupan. Pertama, mengawali hari dengan zikir pagi sehingga hati lebih tenang menghadapi aktivitas. Kedua, membaca Al-Quran rutin beserta tadabbur akan ayat-ayatnya yang mulia. Bukan hanya pahala tapi terapi bagi jiwa. Jadi tenangnya jiwa dengan tadabbur Al-Quran, dan kita sedang mengupayakannya. Yang ketiga, zikir dalam kesibukan, misalnya subhanallah saat bekerja, kita menyatakan kemahasucian Allah. Ini menjaga hati tetap terhubung kepada Al-Khaliq. Yang keempat, menghadirkan Allah dalam musibah, mengingat Allah ketika musibah terjadi. Zikir ini menenangkan saat sakit, kehilangan, atau ditimpa ujian. Yang kelima, menghadirkan Allah dalam nikmat yang kita rasakan. Dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, maka nikmat terasa manis dan ini penting juga tidak melalaikan. Nikmat dari Allah tidak membuat lalai seorang hamba. Ini yang diharapkan. Yang keenam, mendidik anak dengan zikir. Maka kita membiasakan mereka untuk doa dan tasbih, setidaknya itu, agar jiwanya sejak kecil itu tenang. Terbiasa supaya jiwanya sejak kecil tenang. Gitu. Yang ketujuh, mengelola emosi dengan zikir, yakni ketika marah atau gelisah beristighfar. Niscaya hati mereda, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi setelah sholat asar, yakni la taktok, berusaha jangan sampai marah begitu. Akan tapi ketika Allah dihina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direndahkan, maka kita marah karena Allah. Yang kedelapan, menjadikan zikir sebagai gaya hidup, yakni bukan hanya wirid khusus, tapi kehadiran Allah di setiap momen, di setiap kedipan mata kita, di setiap hembusan nafas kita, kita senantiasa berusaha untuk mengingat Allah, bahwa semuanya adalah terjadi berdasarkan kehendak Allah dengan rahmatnya, dengan pertolongannya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ayat ini menegaskan ketenangan hati adalah kebutuhan semua orang. Ketenangan hati adalah kebutuhan semua orang dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Lewat jalan apa tadi? Yaitu zikrullah, mengingat Allah. Zikir adalah jalan menuju damai, bahagia, dan istiqomah. Jalan menuju damai, bahagia, dan istiqomah. Kebahagiaan sejati yakni dengan mengingat Allah dan mengingat kita sebagai hamba Allah.
Jangan sampai seperti apa kemarin yang disampaikan bahwasanya kandidat Al-Mahdi, yakni Abdurrahman, ketika dia lupa untuk mengingat Allah, maka jadilah dia menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di kesimpulan ketiga, bahwasanya ulama sepakat dunia tidak akan mampu memberi ketentraman sejati tanpa zikrullah. Dunia yang fana ini tidak akan mampu memberi ketentraman sejati tanpa zikrullah. Maka ketika kita memakai mic seperti ini, maka kita mengingat bahwa ini adalah kehendak Allah. Maka mic ini tidak bisa diangkat kalau Allah tidak menghendaki, begitu. Kemudian kita kembali mengingat satu hadis yang pernah disampaikan oleh Mas Agus. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Dan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, wa askaha inda malikikum. Paling suci di sisi maharaja kalian. Paling suci di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal warik. Lebih baik bagi kalian daripada kalian menginfakkan emas atau perak. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian. Fatatribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lantas kalian memenggal leher mereka ataupun mereka yang memenggal leher kalian. Qalu bala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menyatakan tentu saja wahai Rasulullah, kami ingin mengetahui apa yang lebih baik daripada semua itu, semua yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada amalan-amalan yang mulia. Qala, maka Nabi SAW menjawab, itu adalah zikrullahi ta'ala. Itu adalah berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memohon kepada Allah supaya menjadikan hati kita selalu tenang dengan mengingat Allah. Kita mohon kepada Allah supaya tidak membiarkan hati kita kosong dari cahayanya, dan kita mohon kepadanya supaya mengaruniakan kepada kita manisnya iman, lezatnya zikir, dan kebahagiaan bersama Allah di dunia dan di akhirat yang abadi. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.